Film dimulai dengan seorang gadis bernama Celina mendekati seorang pria bernama Leon C. Celina mendekati Leon karena ia dibayar oleh seseorang untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik Leon. Setelah tugasnya selesai, Celina meninggalkan pria itu meskipun dalam hatinya ia menyukai Leon, karena hubungan mereka telah terlampau jauh. 7 tahun kemudian, kita diperlihatkan sepasang anak kembar yang sedang menanti kedatangan ibunya, Ophelia. Setelah anak-anak itu bertemu dengan ibunya, mereka diajak bermain oleh asisten rumah tangga. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang menjemput Ophelia. Setelah sampai, Ophelia masuk ke sebuah rumah mewah yang dipenuhi dengan anggur mahal. Sementara itu, anak-anak Ophelia yang bosan menunggu berniat menyusul ibunya karena mereka memiliki GPS untuk melacak lokasinya. Tak lama kemudian, seorang pria datang menemui Ophelia, dan ternyata pria itu adalah Leon. Ophelia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Leon mengatakan bahwa mereka bukan hanya pernah bertemu, tetapi lebih dari itu. Ophelia heran dan tidak mengerti maksud Leon, karena menurutnya ini adalah kali pertama mereka bertemu. Setelah minum, Ophelia berniat pergi, tetapi Leon berusaha menahannya dengan memanggilnya Celina dan mencium Ophelia. Namun, Ophelia berusaha melepaskan diri dan pergi dari sana. Saat pengawal Leon ingin menahan Ophelia, tiba-tiba kedua anaknya datang sambil memanggil Leon sebagai ayah. Leon bertanya kepada Ophelia apakah ia sudah menikah karena memiliki 2 orang anak. Ophelia tidak mau menjelaskan karena itu adalah urusan pribadinya. Leon kemudian bertanya apakah kedua anak itu adalah anaknya, tetapi Ophelia membantah dengan mengatakan bahwa ia bukan Celina seperti yang Leon kira. Ophelia dan anak-anaknya pun meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Ophelia, Leon memerintahkan asistennya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Ophelia dan kedua anaknya. Keesokan harinya, Leon kembali menemui Ophelia di rumahnya. Walaupun Ophelia keberatan, Leon tetap masuk ke rumah itu bahkan meminum air di gelas yang sebelumnya diminum oleh Ophelia. Ophelia protes dan menyuruh Leon pergi karena sebentar lagi anak-anaknya akan pulang sekolah. Leon mengabaikan protes itu dan mengatakan bahwa ia telah lama mencari Ophelia dan tidak mau kehilangan dirinya lagi. Mendengar itu, Ophelia menegaskan bahwa ia bukan Celina dan tidak mengerti apa yang Leon maksudkan. Tiba-tiba Leon menarik bagian bahu pakaian Ophelia untuk membuktikan apakah ia adalah Celina. Tetapi di bahu Ophelia tidak terdapat tato kupu-kupu seperti yang dimiliki Celina. Ketika Leon bertanya apakah tato itu dihapus, tiba-tiba kedua anak Ophelia datang. Anak-anak tersebut merasa senang karena mengira mereka akan mendapatkan seorang ayah. Karena tidak ingin ada salah paham, Ophelia menyuruh anak-anaknya pergi dari sana. Namun, mereka tidak mau dan justru semakin dekat dengan Leon. Ophelia menunjukkan paspor dan kartu identitasnya untuk menegaskan bahwa ia adalah Ophelia, bukan Celina. Walaupun begitu, Leon tetap yakin bahwa Ophelia sebenarnya adalah Celina, gadis yang ia cintai 7 tahun lalu. Setelah pertengkaran itu, Ophelia menyuruh Leon pergi dari rumahnya. Namun, kedua anak Ophelia justru berharap Leon tetap tinggal bersama mereka. Leon berjanji akan sering mengunjungi mereka, kemudian pergi. Sesampainya di luar, Leon memberikan sampel rambut kepada asistennya untuk tes DNA. Pada acara jamuan makan keluarga Mho, Leon diundang ke sana. Karena sangat menyukai Leon, Tuan Mho mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan cucunya, Ophelia, kepada Leon. Leon menjelaskan bahwa ia sudah mengenal Ophelia, sehingga Tuan Mho merasa senang.
Saat acara dimulai, Tuan Mho memperkenalkan Ophelia kepada semua tamu. Karena Ophelia lama tinggal di luar negeri, banyak yang tidak tahu bahwa ia adalah cucu satu-satunya Tuan Mho. Untuk merayakan kepulangannya, Tuan Mho menjadikan Ophelia sebagai pewaris tunggal keluarganya. Keputusan ini sempat ditolak oleh anak tirinya, tetapi Tuan Mho tetap yakin bahwa Ophelia adalah yang paling layak untuk meneruskan perusahaan keluarga. Ketika berpapasan dengan bibinya dan sepupunya, Althea, Ophelia dihina oleh Althea yang menyebutnya memiliki 2 anak haram tanpa ayah. Tak terima, Ophelia menampar Althea di depan banyak orang. Althea yang tidak terima menyiram Ophelia dengan minuman, tetapi Leon datang melindunginya sehingga Ophelia tidak terkena. Leon memperingatkan Althea agar tidak mengganggu Ophelia, lalu membawa Ophelia pergi dari sana. Setelah itu, Leon mendengar hasil tes DNA dari asistennya yang menunjukkan bahwa kedua anak Ophelia bukanlah anaknya. Leon mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua anggapannya tentang Ophelia adalah ilusi semata. Sementara itu, di rumah, Ophelia bertanya-tanya mengapa Leon menganggapnya sebagai Chelina. Apakah dirinya benar-benar mirip dengan Chelina, kekasih Leon dulu? Keesokan paginya, ketika Ophelia hendak berangkat bekerja, ia menemukan Leon sudah menunggunya di depan rumah. Leon mengatakan bahwa ia tinggal di sebelah rumah Ophelia agar mereka bisa sering bertemu. Namun, Ophelia yang kesal pergi meninggalkannya. Setelah Ophelia pergi, kedua anaknya memberikan jam tangan kepada Leon sebagai tanda maaf atas sikap ibunya. Di tempat kerja baru Ophelia, ia kembali bertemu dengan Leon yang ternyata adalah pemilik perusahaan itu. Ophelia ingin membatalkan niatnya untuk bekerja di sana, tetapi Leon memintanya tetap bekerja dan memberinya jabatan sebagai direktur arsitektur. Meskipun masih kesal, Ophelia menerima jabatan tersebut. Leon pun memerintahkan asistennya untuk terus mengawasi Ophelia. Untuk merayakan keberhasilannya bekerja di sana, Ophelia mengadakan acara di sebuah bar. Karena sedikit mabuk, ketika melihat Leon, dia menggodanya dengan gerakan tariannya. Melihat tarian Ophelia itu, Leon kembali teringat pada Celia. Saat Ophelia hendak terjatuh, Leon menangkap tubuhnya, dan tanpa sengaja mereka berciuman. Melihat kejadian itu, karyawan yang ada di sana menjadi tercengang melihat bos mereka berciuman dengan Ophelia. Mereka semua mengabadikan kejadian itu dengan ponsel masing-masing. Ophelia yang tersadar bahwa dirinya berciuman dengan Leon merasa malu, karena semua orang di sana memperhatikannya. Untunglah Leon kemudian membawa Ophelia pergi dari tempat itu. Sementara itu, di luar, seorang wanita bernama Claire Gu melihat foto Ophelia dari ponselnya. Dalam hati, ia berkata bahwa Ophelia adalah Celia Ning. Kemudian, kita diperlihatkan dengan kejadian 7 tahun sebelumnya di Thailand, saat Leon memperkenalkan istrinya, Celia Ning, pada Claire Gu. Tak lama setelah itu, Claire Gu memerintahkan orang suruhannya untuk memisahkan Leon dari istrinya, Celia Ning. Ia bahkan berniat melenyapkannya secara diam-diam. Kembali ke masa sekarang, Claire Gu menelepon seseorang untuk memberitahukan bahwa Celia Ning ada di kota Jian. Ketika Leon mengantarkan Ophelia pulang, Ophelia bertanya mengapa Leon selalu melindunginya. Leon menjawab bahwa ia melindunginya karena Ophelia adalah Celia Ning, istrinya, yang kini dalam keadaan terancam oleh seseorang. Mendengar jawaban itu, Ophelia kembali kesal, karena ia merasa dirinya bukan Celia Ning.
Sementara itu, di Thailand, terlihat seorang pria sedang bersembahyang kepada seorang pendeta. Tiba-tiba anak buahnya memberitahu bahwa Chelia Ning berada di kota Jian. Pria itu adalah Lucius, kepala sindikat besar di Thailand. Setelah selesai bersembahyang, ia berkata dalam hati bahwa akhirnya ia bisa menemukan Chelia yang selama ini ia cari. Saat bekerja, Leon didatangi oleh Claire Gu untuk menandatangani sebuah berkas kerja. Ketika itu, Claire Gu melihat Leon tampak lelah. Ia bertanya apakah hal itu karena Ophalia, yang sangat mirip dengan Chelia. Leon menyuruh Claire Gu melupakan masalah itu. Namun, Claire Gu memperingatkan agar Leon berhati-hati, karena ia tidak ingin Leon tertipu lagi seperti 7 tahun yang lalu. Leon menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memengaruhinya atas keputusan yang ia buat. Ketika hendak pulang, Ophalia diserang oleh beberapa preman di tempat parkir. Namun, Ophalia berhasil menangkap salah satu preman tersebut. Ia bertanya sambil merekam dengan ponselnya, siapa yang menyuruh mereka? Preman itu mengaku bahwa Althea, sepupu Ophalia, yang menyuruh mereka. Saat preman itu menyerang lagi, Ophalia kembali berhasil melumpuhkannya. Tanpa diduga, Leon melihat semua gerakan Ophalia yang sangat mirip dengan gerakan Chelia. Kemudian, Leon membawa Ophalia pulang ke rumahnya. Di sana, Leon kembali memaksa Ophalia untuk mengingat tentang Chelia Ning. Tetapi Ophalia mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa itu Chelia Ning. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba kedua anak Ophalia dan asisten Leon datang ke sana. Mereka mengira Leon dan ibu mereka sedang bermesraan, sehingga mereka merasa tidak khawatir. Tak ingin anak-anaknya mengetahui pertengkaran mereka, Ophalia menyuruh Leon pergi dari sana. Sementara itu, Althea, sepupu Ophalia, ditelepon oleh orang suruhannya yang melaporkan kegagalan mereka mencelakai Ophalia. Hal itu membuat Althea merasa sangat kesal. Keesokan harinya, Claire Gu meminta Ophalia menemuinya di sebuah kafe. Sesampainya di sana, Ophalia menanyakan alasan Claire Gu memanggilnya. Claire Gu menyuruh Ophalia untuk menjauhi Leon, karena ia adalah tunangan Leon. Mendengar hal itu, Ophalia sempat terkejut, karena ia tidak mengetahui bahwa Leon adalah tunangan Claire Gu. Ophalia kemudian menjelaskan bahwa sebaiknya Claire Gu mendiskusikan hal itu dengan Leon, karena selama ini Leonlah yang mendekatinya. Saat Ophalia ingin melihat-lihat mobil yang akan dibelinya, ia kembali bertemu dengan Bibi dan Althea, sepupunya. Di sana, ia mengungkapkan perbuatan Althea yang hampir mencelakainya dengan menyuruh orang suruhan bibinya. Mendengar itu, Althea marah karena merasa difitnah oleh Ophalia. Ophalia yang tak ingin dituduh memfitnah memperlihatkan rekaman video saat kejadian. Althea berusaha merebut ponsel Ophalia untuk menghapus video bukti itu, agar tidak diketahui banyak orang. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba Leon datang ke sana untuk memperingatkan Althea agar tidak mengganggu Ophalia jika tidak ingin berurusan dengannya. Mendengar hal itu, ibu Althea meminta maaf pada Leon, kemudian mereka pergi dari sana. Keesokan harinya, Ophalia dan Claire Gu menemui seorang klien mereka di kafe. Tanpa diduga, ternyata Claire Gu menjebak Ophalia di sana dengan seorang pria. Claire Gu diam-diam menambahkan obat ke dalam minuman Ophalia, lalu pergi meninggalkannya. Menyadari ada sesuatu yang aneh pada minumannya, Ophalia segera pergi ke toilet. Sementara itu, ketika Leon sedang bermain di rumahnya bersama kedua anak Ophalia, ia merasa khawatir karena Ophalia belum juga pulang dari pertemuannya bersama Claire Gu. Akhirnya,
Ia memutuskan untuk menyusul ke kafe itu. Sesampainya di sana, Leon menemukan Ophalia dalam keadaan terpengaruh oleh obat yang diberikan Claire Gu. Ophalia menjadi sangat agresif dan terus menciumi Leon tanpa memedulikan keadaannya. Leon yang menyadari perubahan sikap Ophalia segera bertanya, apa yang telah ia minum? Ophalia mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tidak ingin mempermalukan Ophalia, Leon memutuskan untuk membawanya pulang ke rumahnya. Ketika mereka tiba di rumah, Ophalia terus menciumi Leon, meskipun Leon sudah mengingatkannya bahwa ia telah diberi obat oleh seseorang. Namun, Leon akhirnya terbawa arus dan membalas ciuman Ophalia tersebut. Keesokan harinya, Ophalia yang sadar atas apa yang terjadi tadi malam mengingatkan Leon, yang baru bangun, agar segera meninggalkan rumahnya, karena kedua anaknya akan segera pulang. Dengan perasaan berat, Leon akhirnya pulang ke rumahnya yang berada di sebelah rumah Ophalia. Kedua anak Ophalia, yang mengetahui ibunya tadi malam pulang bersama Leon, meminta ibunya untuk menjadikan Leon ayah mereka, agar mereka bisa terus bersama. Di kantor, Ophalia menemui Claire Gu yang sedang mengambil air minum. Ophalia bertanya, apa tujuan Claire Gu memberikan obat dalam minumannya? Namun, Claire Gu tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan mengancam Ophalia dengan menyatakan bahwa tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Tak senang dengan pernyataan Claire Gu, Ophalia menyiramnya dengan air yang ada di tangannya. Saat Claire Gu hendak membalas, tiba-tiba Leon datang dan melerai pertengkaran itu. Leon meminta Claire Gu untuk meminta maaf kepada Ophalia. Namun, Claire Gu menolak karena merasa tidak bersalah dan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya di kafe tersebut. Saat hari libur, Ophalia membawa anak-anaknya ke sebuah taman bermain. Ketika mereka sedang bermain boneka capit, tiba-tiba seorang yang memakai kostum boneka datang ke sana untuk memberinya hadiah undian. Saat Ophalia mengambil undian, ia berkesempatan melihat wajah asli di balik kostum boneka badut itu. Ketika orang itu memperlihatkan wajahnya, ternyata ia adalah Lucas, kepala geng berbahaya dari Thailand. Lucas memberikan boneka kepada anak-anak Ophalia. Namun, karena curiga dengan gerak-gerik Lucas, Ophalia mengembalikan boneka itu dan segera membawa anak-anaknya pergi dari sana. Setelah Ophalia pergi, Lucas berkata kepada anak buahnya bahwa Celia Ning ternyata benar-benar kehilangan ingatan karena tidak mengenali dirinya. Sesampainya di rumah, Ophalia ditemui oleh Leon. Leon beralasan bahwa ia datang karena rindu pada kedua anak Ophalia. Mendengar hal itu, Ophalia merasa heran mengapa kedua anaknya begitu cepat akrab dengan Leon. Padahal sebelum bertemu Leon, mereka adalah anak-anak yang nakal. Ophalia mengatakan bahwa Leon bisa menjadi ayah yang baik, meskipun awalnya ia kesal pada Leon, yang kini telah menjadi tetangganya. Malam harinya, terlihat Lucas bertemu dengan Claire Gu di suatu tempat. Lucas tampak kesal karena Claire Gu belum berhasil menguasai Leon. 7 tahun silam, ternyata Claire Gu telah bersekongkol dengan Lucas untuk merampok perusahaan Leon dengan menyerahkan semua data rahasia perusahaan tersebut. Namun, karena data itu belum cukup, Claire Gu memutuskan untuk mendekati Leon. Kembali ke masa sekarang, Claire Gu menjelaskan bahwa saat ia hampir berhasil menguasai Leon, tiba-tiba Celia, yang kehilangan ingatan dan kini dikenal sebagai Ophalia, muncul dan membuat Leon tergila-gila padanya. Suatu malam, Althea mengajak Ophalia bertemu di sebuah dermaga. Di sana, Althea mengungkapkan bahwa dirinya, yang hampir menjadi pewaris keluarga Mhu,
merasa hak itu dirampas oleh Ophalia setelah ia kembali dari luar negeri. Karena itu, Althea ingin melenyapkan Ophalia agar warisan keluarga Mhu kembali padanya. Ternyata, Althea membawa 2 orang bayaran untuk melaksanakan niat buruknya. Sementara itu, Leon yang menyadari Ophalia belum pulang merasa khawatir, karena ia tahu Ophalia pergi ke dermaga untuk bertemu seseorang. Ia memutuskan untuk menyusulnya. Menghadapi ancaman Althea, Ophalia malah balik mengancam dengan mencabut rambut Althea dan membuangnya ke laut. Melihat tindakan Ophalia, 2 orang bayaran Althea ketakutan dan membiarkan Ophalia pergi dari sana. Ketika Leon tiba di dermaga, Ophalia bertanya mengapa Leon ada di sana. Leon menjawab bahwa ia khawatir pada Ophalia, terutama karena ia tahu Celia takut pada air laut. Mendengar hal itu, Ophalia marah karena Leon masih menganggapnya sebagai Celia. Namun, Leon bersikeras bahwa mungkin Ophalia kehilangan ingatan, karena ia yakin Ophalia adalah Celia. Tanpa mereka sadari, pertengkaran mereka didengar oleh Claire Gu, yang ternyata juga berada di sana. Dengan kesal, Ophalia membantah bahwa dirinya adalah Celia, lalu pergi dari dermaga. Sesampainya di rumah, Leon memutuskan pergi ke Thailand untuk membuktikan rasa penasarannya terhadap Celia. Keesokan harinya, setelah kepergian Leon, di kantor, Claire Gu yang tidak puas pada Ophalia mempersulitnya dengan menyuruhnya mengulang berkas pekerjaan yang sudah selesai. Namun, Ophalia melawan Claire Gu dan menyatakan bahwa Leon bukan tunangan Claire Gu. Ia hanya akan tunduk pada perintah Leon, karena Leon adalah direktur perusahaan. Ketika Ophalia pulang kerja, hujan deras mengguyur. Tiba-tiba Lukas datang dan mengaku sebagai rekan kerja dari perusahaan tempat Ophalia bekerja. Sebelum pergi, Lukas memberikan payung kepada Ophalia. Setelah Ophalia pergi, Lukas tampak sangat senang dan teringat momen ketika ia bertemu Celia di Thailand dulu. Di Thailand, Leon meminta asistennya untuk menyelidiki ketua geng Sera yang pernah menipunya. Setelah mengetahui ketua geng itu berada di Tiongkok, Leon memutuskan untuk kembali. Beberapa hari kemudian, ketika Ophalia pulang dari kantor, ia kembali bertemu Lukas. Kali ini, Lukas mengajaknya makan malam. Karena tak ingin membuat Lukas kecewa, Ophalia menerima ajakan itu. Saat makan malam, Lukas menanyakan apakah Ophalia suka makanan Thailand. Ophalia menjawab bahwa ia kurang menyukai makanan Thailand karena baunya yang aneh. Namun, setelah Lukas menjelaskan tentang salah satu makanan Thailand, Ophalia merasa makanan itu terdengar tidak asing baginya. Karena ibunya belum pulang, kedua anak Ophalia meminta Leon untuk mencarinya. Kebetulan, Leon memang ingin menemui Ophalia, sehingga ia pergi mencarinya. Sementara itu, Ophalia yang sedang makan bersama Lukas diajak berjalan-jalan. Namun, Ophalia menolak karena merasa Lukas tidak cocok dengannya. Lukas lalu bertanya apakah Ophalia menyukai Leon. Dengan jujur, Ophalia mengaku bahwa ia memang menyukai Leon. Mendengar pengakuan itu, Lukas tampak kurang senang. Beberapa saat kemudian, Ophalia menerima telepon dari Leon, yang ternyata sudah berada di luar kafe. Ketika Leon tiba di dekat Ophalia, ia bertanya siapa pria yang makan bersamanya. Sebelum Ophalia menjawab, Lukas memperkenalkan dirinya dan mengaku juga menyukai Ophalia, sama seperti Leon. Leon mengatakan kepada Lukas bahwa hubungan dirinya dengan Ophalia tidak akan bisa dipisahkan lagi. Setelah Ophalia dan Leon pergi,
Lukas berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah untuk merebut Ophalia dari sisi Leon. Leon membawa Ophalia ke sebuah akuarium besar dan menjelaskan bahwa ia sangat menyukai Ophalia serta kedua anaknya. Di sana, ia mengutarakan niatnya untuk menikahi Ophalia. Dengan sebuah cincin, Leon melamar Ophalia untuk menjadi istrinya. Setelah Leon memasangkan cincin di jari Ophalia, mereka berdua berciuman. Sementara itu, Lukas yang sedang berada di rumahnya diberitahu oleh bawahannya bahwa Ophalia dan Leon akan melangsungkan pernikahan. Mendengar hal itu, Lukas sangat marah dan membanting gelas yang ada di tangannya. Keesokan harinya, acara pernikahan Ophalia dan Leon diadakan di sebuah gedung. Di sana telah hadir kakek Gu, ibu Leon, beserta kedua anak Ophalia. Orang tua Leon dan kakek Ophalia sangat senang dengan pernikahan cucu dan anak mereka. Tak lama kemudian, Ophalia yang tampak cantik berjalan menuju mimbar acara mendekati Leon. Namun, tiba-tiba Lukas datang menemui Ophalia. Setelah mendekatinya, Lukas berbisik bahwa Ophalia harus menemuinya sendirian karena ia telah menyandra anaknya. Lalu ia pergi dari sana. Saat Lukas meninggalkan Ophalia, barulah Ophalia menyadari bahwa Lukas sebenarnya adalah Lucius, ketua geng yang pernah berhubungan dengannya. Melihat wajah pucat Ophalia, Leon bertanya tentang keadaannya, tetapi Ophalia menyuruh Leon menunggunya. Tanpa memedulikan para tamu, Ophalia bergegas menyusul Lukas. Setelah Ophalia pergi, asisten Leon melaporkan bahwa Stalling, anak Ophalia, hilang. Leon pun segera mencarinya. Sementara itu, Ophalia menemui Lukas di sebuah gedung. Di sana, Ophalia menanyakan keberadaan anaknya. Lukas mengatakan bahwa ia akan membebaskan anak Ophalia jika Ophalia mampu mengalahkan semua anak buahnya. Dengan tekad kuat, Ophalia berhasil mengalahkan anak buah Lukas. Kini, ia harus menghadapi Lukas. Namun, dengan mudah Lukas mengalahkannya. Sambil mencekik Ophalia, Lukas mengatakan bahwa dialah yang dulu mengajarkan bela diri kepada Ophalia. Lalu ia mendorong Ophalia hingga kepalanya terbentur beton. Benturan itu membuat Ophalia mengingat kembali masa lalunya dengan Lukas sebelum ia kehilangan ingatan, dan kemudian ia pingsan. Saat Lukas membawa Ophalia pergi, Claire Gu yang kebetulan ada di sana menyaksikan semuanya. Sementara itu, Leon menemukan Stalling yang telah dilepaskan oleh Lukas. Ketika Ophalia sadar dari pingsannya, ia menanyakan keberadaan anaknya kepada Lukas. Lukas menjawab bahwa ia telah mengembalikan anak Ophalia ke rumah, karena ia hanya tertarik pada Ophalia. Lukas merasa senang karena Ophalia telah mendapatkan kembali ingatannya. Ia berjanji akan membawa Ophalia kembali ke tempat mereka dulu di Thailand. Namun, Ophalia menolak karena masa lalunya sudah berakhir. Lukas kembali mengingatkan bahwa Leon dulunya adalah bagian dari misinya. Ophalia menegaskan bahwa ia mencintai Leon sejak awal hingga akhir, baik sebagai Celia maupun sebagai Ophalia. Mendengar hal itu, Lukas marah dan menamparnya. Ia meminta maaf, tetapi Ophalia tetap tegas bahwa cintanya hanya untuk Leon. Sesampainya di rumah, Ophalia menemui Leon dan mengakui bahwa ia sebenarnya adalah Celia Ning.
Ia juga menjelaskan bahwa dari kedua anaknya, hanya Stalin yang merupakan anak Leon, sedangkan Bella adalah anak adopsinya. Semua pengakuan ini didengar oleh kedua anaknya. Celia juga mengakui bahwa dulu ia pernah mengkhianati Leon karena diperintah oleh Lukas. Mendengar hal ini, Leon mengatakan butuh waktu untuk menenangkan diri, lalu pergi meninggalkan Ophalia yang menangis menyesali masa lalunya. Sesampainya di rumah, Leon merenungkan masa-masa indah bersama Ophalia saat mereka di Thailand. Ia menangis, mengingat betapa dalam cintanya pada Celia dulu, namun baru sekarang ia tahu bahwa ia telah dikhianati. Di rumah, Ophalia ditanya oleh Stalin apakah Leon adalah ayah kandungnya. Dengan perasaan sedih, Ophalia mengakui bahwa Leon adalah ayah kandung Stalin. Lalu ia memeluk kedua anaknya. Ketika bekerja, Leon diberitahu oleh asistennya bahwa saham perusahaannya banyak diperdagangkan secara gelap di luar negeri, hingga pemerintah Tiongkok membekukannya. Leon mencurigai bahwa semua ini adalah perbuatan Lukas untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Ophalia mempersiapkan kue ulang tahun untuk anak-anaknya. Namun, kedua anaknya menolak meniup lilin ulang tahun karena ingin menunggu ayah mereka, Leon. Tak lama kemudian, Leon datang membawa hadiah untuk mereka. Saat Leon bertanya apa keinginan mereka, kedua anak itu meminta agar Leon dan Ophalia hidup bersama. Setelah perayaan ulang tahun, Leon menemui Ophalia untuk memberitahukan bahwa ia akan segera pindah. Walau dengan berat hati, Ophalia mendoakan agar Leon menemukan kebahagiaan di tempat barunya. Kemudian, ia pergi meninggalkan Leon. Sementara itu, di rumahnya, Lukas diberitahu oleh anak buahnya bahwa ia harus meninggalkan negara itu karena Leon bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kejahatan mereka. Lukas, yang marah, mencoret-coret lukisan dirinya bersama Ophalia sambil bersumpah bahwa ia akan menikahi Ophalia sebelum pergi. Ketika Ophalia hendak pulang mengendarai mobil, tiba-tiba ia disergap dan dibius oleh Lukas. Saat pingsan, Lukas membawa Ophalia pergi. Sementara itu, Leon mendapatkan laporan dari asistennya bahwa Claire Gu terlibat dalam masalah perusahaan. Leon memerintahkan asistennya untuk melaporkan Claire Gu ke polisi. Di tempat parkir, Claire Gu menangis setelah menerima pesan bahwa ia akan ditangkap. Leon mencoba menghubungi Ophalia, tetapi ponselnya tidak aktif. Ia lalu menelepon ibunya untuk memastikan kedua anak Ophalia masih bersamanya. Di sebuah gereja, Lukas mendandani Ophalia yang masih pingsan seperti pengantin. Ketika Ophalia sadar, ia bertanya maksud Lukas membawanya ke sana. Lukas menjelaskan bahwa ia ingin menikahi Ophalia di tempat itu. Namun, Ophalia menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mencintai Lukas karena ia bukan lagi Celia yang dulu. Mendengar itu, Lukas marah dan berteriak bahwa Ophalia harus mencintainya karena mereka pernah selalu bersama. Ophalia menjawab bahwa ia telah memiliki Leon sebagai orang yang dicintainya. Lukas, yang tidak peduli, memaksa Ophalia untuk menikah dengannya sambil mencium paksa Ophalia meskipun ia menangis. Tiba-tiba, Leon datang bersama polisi menggunakan helikopter. Lukas, yang panik, melepaskan Ophalia. Saat Ophalia berlari ke arah Leon,
Lukas mengejarnya dari belakang. Ketika Leon dan Ophalia hampir bersama, Lukas menembak Ophalia dari belakang. Akibat tembakan itu, Ophalia pingsan dengan tubuh berlumuran darah di pelukan Leon. Tak lama kemudian, polisi menangkap Lukas dan anak buahnya, sementara Ophalia dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Leon yang sedang merenungi keadaan Ophalia ditemani asistennya mendengar suara kedua anak Ophalia memanggilnya. Dengan penuh sukacita, mereka memberitahunya bahwa Ophalia telah sadar. Leon segera menemui Ophalia. Di hadapan keluarganya dan kedua anaknya, ia memeluk Ophalia dengan penuh haru. Beberapa hari kemudian, ketika Ophalia telah pulih sepenuhnya, Leon merayakannya bersama kedua anak Ophalia. Dalam perayaan itu, Leon berjanji akan selalu mencintai dan melindungi Ophalia serta kedua anaknya untuk selamanya. Mereka kemudian berciuman sebagai tanda cinta dan awal yang baru.